Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amrina wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu alazim. Perkenalkan, nama saya Fandi Triyono, saya mahasiswa STI STMI. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia, kita sebagai hamba muslim, hamba mukmin, mengenal Allah, mengenal siapa Tuhan kita. Nah, ada beberapa jalan untuk menuju Allah SWT. Salah satunya adalah bertafakur. Bertafakur adalah memikirkan atau merenungi apa-apa yang terjadi di alam semesta ini. Kita bertafakur, berpikir menggunakan akal pikiran sehat kita dan juga menggunakan hati kita. Kita menggunakan logika, kita menggunakan perasaan kita. Dan juga kita bertafakur harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Karena apabila kita bertafakur tanpa bersumber dari Al-Quran dan hadis, kita sama dengan bohong, kita sama dengan keliru, kita sama dengan salah. Nah, apa sih tujuan dari bertafakur? Salah satu tujuan dari bertafakur adalah kesadaran. Sadar bahwasanya kita itu seorang hamba, sadar bahwasanya kita itu harus beribadah kepada Allah SWT, sadar bahwasanya kita itu tidak boleh melanggar aturan-aturan Allah SWT dan juga Rasulnya. Nah, kita bertafakur bisa melihat atau bahan-bahan bertafakur adalah ayat-ayatnya Allah SWT. Ada yang berbentuk qauliyah atau firman-firman Allah, dan ada juga yang berbentuk kauniyah atau atau alam semesta. Firman-firman Allah kita bisa melihat dari Al-Qur'an. Kauniyah kita bisa melihat fenomena-fenomena alam semesta, penciptaan manusia, tumbuhan, hewan atau apapun itu. Dan kita akan berakhir di kesadaran dan akan berakhir di keimanan, dan yang akhirnya kita beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas, dan juga yang akhir akan membuahkan hasil, yaitu ketenangan, berkah, kehidupan yang baik, dan yang paling istimewa adalah ridho Allah SWT. Karena ridho Allah SWT adalah kunci dari kita masuk surga Allah SWT. Ada beberapa hal-hal atau penyakit-penyakit yang bisa menghalangi kita untuk mengenal Allah SWT. Saya sebutkan beberapa di sini adalah fasik, sombong, zalim, dusta, maksiat. Itu beberapa penyakit-penyakit manusia yang menghalangi manusia untuk mengenal Allah atau beribadah kepada Allah SWT. Kenapa sih bisa gitu? Nah, ada salah satu faktor yang bisa membuat manusia berpaling atau yang menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah, yaitu salah satunya adalah al-jahlu atau bodoh. Karena sedikitnya pengetahuan, sedikitnya pemahaman manusia untuk bertafakur, cara mengenal Allah, cara mengenal Allah, ayat-ayatnya, ataupun bertafakur sedikitnya pemahaman tersebut. Nah, so kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, harusnya kita harus terus belajar dan juga belajar. Nah, setelah kita mengenal Allah, maka kita akan bertemu dengan yang namanya tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah SWT. Apa sih tauhidullah? Tauhidullah yaitu bukti penyembahan seorang makhluk atau seorang hamba kepada Allah SWT. Karena sudah sepatutnya seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin meminta pertolongan, beribadah, meminta apapun segalanya hanya kepada Allah SWT tanpa adanya syirik, tanpa adanya
sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Syirik salah satu contohnya yaitu kita datang kepada dukun atau orang-orang pintar. Mbah, kita pengen kaya, mbah, kita pengen itu ini. Itu termasuk syirik yang termasuk salah satu perbuatan dosa besar yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mengetahui keberadaan Allah atau tauhidullah kita bisa melihat dari dalilul fitri, dalilul fitri, keadaan asal muasal manusia atau makhluk. Terus dalilul himmi, dalil yang kita dapat dari panca indera kita, penglihatan, ucapan, rasa, peraba ataupun pendengaran. Apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengarkan, itu semua bisa jadi pelajaran untuk kita tafakuri. Adapun yang selanjutnya dalil akli atau dari akal, dalil nakli kita bisa juga melihat dari kitab-kitab Allah, kitab Al-Quran salah satunya, dan dalil tarikh atau sejarah. Di sini saya akan berikan sumber atau referensi yang berasal dari Al-Quran surat Hud ayat 120. Wa qul nakusu 'alaika min abna'ir rusul ma nuthabbitu bi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan pengertian bagi orang-orang yang beriman. Di sini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi terdahulu. Nah, dan yang terakhir, tingkat tinggi tauhidullah atau mengenal Allah adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kunci dari keberhasilan la ilaha illallah mengenal la ilaha illallah yaitu adalah ikhlas, melepaskan diri dan menjadikan kita sebagai hamba yang beribadah, meminta ampun, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila suara saya kurang terganggu oleh suara-suara yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya mohon koreksinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.